Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Qur'an di dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yakni Insinyur Soekarno, dalam suatu pidato pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang sering dikenal dengan istilah BPUPKI, dan menjadi resmi menjadi ideologi bangsa Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai dasar negara. Tapi tahukah teman-teman bahwa Pancasila juga selaras dengan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran? Percaya? Selengkapnya kita akan bahas bersama-sama. Langsung kita ke sila pertama. Seperti yang kita ketahui bahwa bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini selaras dengan surat Al-Ikhlas ayat ke-1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad, yang berartikan katakanlah dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi di sini ketuhanan yang Maha Esa itu selaras dengan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian berlanjut ke sila yang kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini juga selaras dengan bunyi surat An-Nisa ayat 135. Namun di sini saya yang garis bawahi ini yang berartikan maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, hendaklah kamu menjadi manusia yang adil. Jadi yang di bawah ini berdasarkan yang di garis bawah ya teman-teman. Jadi kita cross aja, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Ini berarti artinya manusia yang beradab. Nah, jadi ketika orang tidak mengikuti hawa nafsu, berarti dia sudah beradab. Kemudian hendaklah kamu menjadi manusia yang adil, dan ini selaras dengan konteks redaksi kemanusiaan yang adil. Jadi surat An-Nisa ayat 135 itu sesuai dengan bunyi sila kedua. Baik, kita berlanjut ke sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Hal ini juga selaras dengan bunyi surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Nah, di sini poin yang kita garis bawahi, poin inti, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, yang berartikan dan kami menjadikan kamu berbagai bangsa-bangsa dan suku supaya kamu saling mengenal. Jadi ketika kita saling mengenal, ada istilah pepatah tak kenal maka tak sayang. Ketika kita sudah kenal, maka insya Allah persatuan juga itu akan terjalin. Maka di sini ayat di sini selaras dengan bunyi sila yang ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Jadi menjadikan berbagai bangsa-bangsa dan suku supaya kamu saling mengenal. Kemudian sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bunyi sila keempat ini selaras juga dengan surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi wa amruhum syura bainahum. Ini yang digaris bawahi teman-teman ya. Arti di sini yang di sini ini merupakan yang digaris bawahi, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan cara musyawarah. Jadi wa amruhum syura bainahum, jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, ini ada kan. Jadi ketika kita ingin memutuskan sesuatu dimusyawarahkan. Nah, kemudian untuk sila yang terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga sila kelima ini juga selaras dengan bunyi Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil
keadilan. Kemudian sosial ini berbuat kebajikan. Jadi ketika kita berbuat kebajikan kan pasti konteksnya itu ke ranah sosial. Antara hablum minan nas. Hal ini berarti sangat sesuai dengan apa yang ada di surat An-Nahl ayat 90. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.